Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Tim tanggap darurat bencana Gunung Api Ibu kembali memperpanjang masa tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Jemaah Haji Provinsi Maluku Utara Kloter 11, 13, dan 15 UPG Makassar hari ini seluruhnya menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Maisara, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 14 Juni 2024. Berita pertama, Saudara, tim tanggap darurat bencana Gunung Api Ibu kembali memperpanjang masa tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi. Tanggap darurat bencana erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat kembali diperpanjang. Hal ini karena Gunung Ibu masih mengalami erupsi dan masih pada level 4 awas. Direktorat Sumber Daya Darurat BNPB Johan Freddy Pakpahan menyatakan sesuai rekomendasi dari PFMBG bahwa aktivitas Gunung Ibu masih cukup tinggi. Maka sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB tentang penetapan status keadaan darurat, sehingga pihaknya menyarankan pemerintah daerah Halmahera Barat untuk memperpanjang masa tanggap darurat karena ancaman Gunung Api Ibu masih terlihat nyata. Kami menyarankan pemerintah daerah untuk tetap memperpanjang status tanggap darurat karena ancaman dari gunung itu sendiri masih nyata, sesuai dengan rekomendasi dari PPMG. Sebetulnya kita sendiri tidak bisa mematok itu, cuman kembali kita merujuk kepada evaluasi yang dilakukan oleh PPMBG, disepakati bahwa 7 hari ke depan akan diperpanjang. Menurut Johan, sesuai pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Barat, bahwa selama 7 hari ke depan, logistik sembako untuk memenuhi kebutuhan korban pengungsi yang berada di kamp pengungsian masih aman. Sementara untuk lokasi pengungsian, pihaknya masih mencari beberapa alternatif yang lebih aman. Logistik sembako masih cukup, hanya saja mungkin nanti untuk tambahan di aktivitas dapur umum, diperlukan bumbu-bumbu segala macam, itu saja mungkin yang kurang. Tadi untuk logistik pengungsi ya khususnya ya. Disepakati dalam rapat bahwa ke depan kita akan mulai mencari alternatif tempat penampungan buat pengungsi yang kita coba lebih memanusiawikan mereka. Karena memang di tenda ini, senyaman-nyamannya di tenda pasti lebih nyaman di bangunan-bangunan yang permanen. Tadi sudah ada beberapa muncul alternatif seperti di pasar-pasar, di sekolah. Tadi pada ini menyarankan juga di sekolah. Cuma nanti kita atur pengaturannya saja, diatur lebih baik lagi. Johan menambahkan, sesuai arahan Kepala BNPB, jika ada kekurangan kebutuhan logistik untuk korban pengungsian, maka pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bisa segera melaporkan kepada BNPB. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan. Jemaah Haji Provinsi Maluku Utara Kloter 11, 13, dan 15 UPG Makassar hari ini seluruhnya menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Selengkapnya dilaporkan reporter Nanang Adrani berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Calon jemaah haji Provinsi Maluku Utara yang tergabung dalam kloter 11, 13, dan 15 UPG Makassar hari ini seluruhnya menuju ke Armusna untuk melaksanakan wukuf. Para jemaah Maluku Utara setelah berada di Arafah akan menempati maktab 40 dan 41 yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kepada RRI, pejabat gubernur selaku Amirul Hajj Maluku Utara Samsudin A. Kadir melalui saluran telepon seluler dari Mekah menjelaskan para jemaah sejak siang hingga malam ini diangkut menggunakan bis menuju Arafah. Para jemaah diangkut bertahap, ada 3 tahap untuk pengangkutan yang dilakukan sesuai dengan kloter mereka masing-masing. Jadi mulai bervariasi, ada 3 trip mulai dari di siang sampai dengan sore malam menuju ke Arafah. Cara berjalan untuk melaksanakan wukuf.
Menyinggung mengenai jemaah yang akan disafari wukufkan, kata Samsudin, sesuai pengecekan untuk jemaah Maluku Utara ada 4 jemaah, yaitu kloter 11 dan 15 masing-masing 1 jemaah dan 2 jemaah di kloter 13. Sedangkan yang banyak adalah murur atau lansia dan risti, sekitar 100 jemaah lebih yang juga akan melakukan wukuf. Untuk safari kemarin saya ngecek di 13 itu ada 1, kemudian di 15 juga ada 1, dan di 11 kalau tidak salah itu ada 2. Jadi tidak banyak. Yang banyak itu murur. Murur itu 100 orang lebih. Murur itu adalah tadi yang mereka dari wukuf, kemudian nanti di Musdalifah. Kalau Musdalifah itu kan padat dan tidak ada tenda kan, itu kan hanya sebentar. Jadi nanti murur itu nanti dia hanya ada di bis hingga sebentar di sana untuk kemudian setelah itu mereka melanjutkan ke Mina. Dengan kondisi jemaah Maluku Utara saat ini yang murur atau lansia dan risti yang tidak terlalu banyak, menurut Samsudin, jemaah Maluku Utara sudah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah nanti. Jadi artinya bahwa dengan kondisi lansia yang begitu banyak, kemudian yang safari juga sedikit, tidak sampai 10 lah, kemudian yang murur juga 100 sekian, itu menunjukkan bahwa jemaah kita sebagian besar siap untuk melaksanakan yang normal. Kepada keluarga dan masyarakat Maluku Utara diharapkan dukungan doa agar seluruh jemaah haji Maluku Utara tetap sehat dan dapat melaksanakan semua rukun haji sehingga dapat menjadi haji yang mabrur. Nanang Adrani melaporkan. Saudara, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan ketersediaan BBM dan LPG menjelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah dalam kondisi aman. Menurut Area Manajer Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Edi Emangun, untuk BBM subsidi seperti biosolar ketahanan stok yang dimiliki hingga 18 hari ke depan dan untuk Pertalite hingga 23 hari ke depan. Sedangkan untuk ketahanan stok Pertamax series hingga 24 hari dan Aftur hingga 35 hari ke depan. Pertamina pun telah mempersiapkan ketersediaan BBM yang cukup mengakomodasi kemungkinan lonjakan konsumsi saat perayaan Idul Adha. Berhubung hari libur Idul Adha di Papua Maluku Utara lumayan lama, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, sehingga pihaknya tetap berusaha memastikan ketersediaan BBM yang cukup bagi masyarakat. Sementara itu, kata Edi, menjelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, penjualan LPG mengalami peningkatan sebesar 6% yang dipengaruhi momen Idul Adha. Pihaknya pun memastikan ketahanan stok LPG di atas rata-rata yaitu hingga 106 hari ke depan. Sementara itu, saudara, menjelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, motoris motor kayu berharap pemerintah Kota Tidore Kepulauan agar menambah stok bahan bakar minyak atau BBM sehingga memaksimalkan dalam pelayanan transportasi. Selengkapnya disampaikan Sofyan Togubuh berikut ini. Motoris transportasi laut khususnya motor kayu meminta pemerintah daerah Kota Tidore untuk menambah stok bahan bakar minyak atau BBM mengingat menjelang Hari Raya Idul Adha sebab berpotensi meningkatnya para penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi laut ini dengan rute penyeberangan dari Kota Tidore ke Kota Ternate atau sebaliknya. Kepada RRI, salah satu motoris M. Kasim mengatakan untuk pendapatan pada setiap menjelang momen hari besar dan event yang dibuat di Kota Tidore dipastikan pendapatan mereka mulai meningkat. Setiap hari ya seperti biasa ya, DP lebih ke sana mungkin hari Minggu ya dapat lebih sedikit. Untuk kebutuhan di rumah ya masih mencukupi lagi lah. Orang ini kan bagi 2 sip A dan sip B. Satu hari lain, satu hari belum. Jadi kalau hari biasa ya paling tinggi ya hampir 500. Jadi kalau memang hari Minggu, hari-hari ramai dia naik 600, 700. Itu saya pendapatan. Kalau dia masuk di Lebaran, terus sana mungkin ada acara bikin bola, itu dia ada naik sedikit. Itu dari biasa dan dapat hampir masuk dia mungkin naik sampai 800, 900 masih mendingan lagi. Cuma tergantung lagi. Kalau memang kita fokus sampai malam sana itu barangkali lebih lagi. Tapi itu kebanyakan kan jam 8 banyak masuk perahu sudah dan sudah selesai operasi ya. Walaupun demikian, kata Kasim, bahwa kendala yang sering dialami motoris terkait dengan BBM, apalagi menjelang Idul Adha tahun ini. Kasim berharap kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk bisa menyediakan stok BBM yang lebih. Kita cuma minta dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan sana saja, upayakan supaya kita pangkalan minyak itu perlu ditambah di stok lagi, lebih memperbanyak lagi ya, gitu supaya jangan setengah mati lagi. Dari dia 2 ton mungkin kasih naik barang 10 ton kan, Speed punya lain, motor kaya punya barang 10 ton kan boleh supaya dia bisa tangkis tompe pelayanan itu. Kalau di sini kawan memang ada sih cuma pangkalan ini, cuman ketimbang sini bagus kita bisa bantu buat orang. Walaupun di harga mahal tapi kan tuh masih dapat lagi tuh, ketimbang terdapat di sana
turun hari ini 2 hari sudah habis. Tinggal carakan sini ke bawah sudah. Kasim menambahkan, sesuai pengalaman dari tahun ke tahun, biasanya stok yang tersedia lewat pangkalan belum bisa memenuhi kebutuhan mereka saat beroperasi. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan. Kita ke informasi pasar. Saudara, harga ayam kampung di Pasar Higienis Kota Ternate melonjak 2 hari menjelang Lebaran Idul Adha. Reporter Davi Baba menurunkan laporannya. Berarti harga ayam tetap tinggi. Dan memang kalau ayam menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga ayam kampung di Pasar Higienis Kota Ternate mengalami kenaikan cukup tinggi dibanding hari biasanya. Harga ayam betina yang biasa seharga Rp80.000 hingga Rp100.000 kini melonjak menjadi Rp120.000 per ekor. Sementara itu, harga jual ayam jantan sebesar Rp150.000 hingga mencapai angka Rp200.000 per ekor. Bahkan ayam jantan yang berukuran besar bisa dibanderol lebih dari Rp200.000 saat permintaan cukup meningkat. Menurut Abdurrahman, salah satu pedagang, harga tersebut berpotensi naik jelang H-1 Lebaran tergantung tingginya permintaan. Abdurrahman mengaku pada momen jelang Idul Adha tahun ini ada sekitar 100-an ekor ayam yang ia bawa untuk dijual. 200.000. Kalau yang jantan itu? Yang jantan ya. Kalau yang betina biasa 100, sekarang 120. Yang betina. Ayam dari mana nih kok? Dari Ternate sudah, terus dari Sidangoli, ada dari Jailolo. Kalau dongkolia ini jelang 1 minggu menjelang Lebaran ini bagaimana warga dong? Pasti harga ayam tetap nanti juga di atas. Kalau untuk pembeli sendiri bagaimana? Pembeli sendiri juga memang dari kedua keadaan. Situasi dong. Memang kalau harga ayam dia panas, tetap orang belanja tetap itu. Itu sekarang meloncat. Sebelum H-3 meloncat. Biasa yang 120, sekarang 150. Oh, biasanya harga sekarang nih Abdurrahman pun mengaku mulai hari ini hingga H-1 penjualan ayam kampung akan cukup tinggi. Harganya pun bisa naik 2 kali lipat dari harga biasanya. Kalau ada begini yang rame-rame nih di H-1 berapa? Dia H-1 hari Minggu ya. Hari Minggu biasanya begitu. Iya, biasanya. Jadi mulai yang dia rame itu mulai dari hari Jumat sampai Sabtu Minggu. Itu. Memang H-1 nanti dia kondisi ayam kalau memang ayam itu kurang berarti harga ayam tetap tinggi. Dan memang kalau ayam dia tidak cukup dari cukup banyak itu berarti harga ayam itu di atas. Karena menurutnya sesuai pengalaman di momen Idul Fitri dan Idul Adha tahun sebelumnya, penghasilannya dari berjualan ayam kampung pun tak tanggung-tanggung. Hasil yang diraup dari berjualan ayam kampung di 3 hari menjelang Lebaran bisa mencapai 5 hingga 10 juta rupiah. Reporter Davi Baba melaporkan. Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiranya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Fauzi. Silahkan informasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar Radio Republik Indonesia. Sama saya Fauzi sebagai Prakirawan dari Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Jumat 14 Juni 2024. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Batang 2, Ternate, Tidore, kemudian Jailolo, Ibu, Loloda, Kau, Malifut, Maba, Patani, GB, kemudian Bacan, Morotai, Mangoli, Kaiwa, Makian, Taliabu, Obi, Weda, dan sekitarnya. Kemudian untuk kondisi cuaca pada esok hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari di wilayah Jailolo, Sidangoli, kemudian Maba, Wasile, Weda, Sofifi, Ternate, Tidore, Bacan, Gane, kemudian Obi, Kao, Tobelo, Galela, Mortai, GB, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari timur hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam.
suhu udara antara 24 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 85 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih informasinya Prakirawan Fauzi. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Sekali lagi kami sampaikan topik berita utama. Tim tanggap darurat bencana Gunung Api Ibu kembali memperpanjang masa tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Jemaah Haji Provinsi Maluku Utara Kloter 11, 13, dan 15 UPG Makassar hari ini seluruhnya menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarah, teknik montase Faisal, dan Des Editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.